Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma wa ja'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak sekalian, nanti insyaallah seperti jadwal yang saya sampaikan, nanti insyaallah kita jam 11 lebih 20 nanti kita ambil air wudhu, kita sholat jamaah. Ngerti nggih? Iki mang sing pipis ndak cewek ada napa mboten? Hah? Nyoba sing pipis ndak cewek, angkat tangan. Kalau pipis ndak cewek najis, ndak sah sholatnya. Sholat itu harus suci pakaian, suci badan, dan suci tempat sholat. Maka berulang kali saya ingatkan anak-anak sekalian, lek pipis harus cewek, paham ya? Jangan sampai, apalagi berdiri. Kalau berdiri nanti berulang kali saya sampaikan, nanti najisnya mengenai tubuh, mengenai celana, maka itu digunakan untuk ibadah, untuk sholat tidak sah. Paham ya? Giling-giling ini. Sampai sholat kondisi tubuhnya ada najis, maka itu menyebabkan siksa di alam kubur. Di rumah pun harus diingat-ingat. Kalau tidak ada air, Pak, nanti bisa sini yang dekat rumahnya Nizar ada air, Nah, nanti ceweknya bisa di rumahnya Nizar, nggih? Nizar. Pokoknya dihati-hati sendiri, dieling-eling, diingat-ingat. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 22. Saya jelaskan terlebih dahulu supaya nanti ketika pas ulangan atau pas ada pertanyaan kalian paham. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Asmaul Husna. Pertanyaannya dibalik. Apakah nama-nama yang baik bagi Allah? Apa? Asmaul Husna. Makanya kita punya nama, diusahakan adalah nama yang baik. Menyebut nama temannya itu dengan nama yang baik. Nama yang baik itu bagaimana? Kalau kita diusahakan nama itu yang baik adalah yang pertama ada nama Muhammadnya. Bagi laki-laki. Kalau perempuan nama yang baik adalah nama-nama yang baik. Setelah Muhammad baru diberi nama yang disandarkan pada Asmaul Husna. Contohnya apa? Muhammad Abdurrahman. Bagus. Ar-Rahman itu adalah sandaran yang disandarkan kepada Asmaul Husna. Muhammad Abdul Wahid. Boleh. Saya dulu juga nggak tahu, nama saya kok nggak ada Muhammadnya ya. Namanya Safuan Hadi. Kok nggak ada Muhammadnya? Apa tak paringi Muhammad di depannya ya? Muhammad Safuan Hadi gitu ya. Entah kok nggak ada ya. Muhammad Gio Fajar Habibullah. Bagus. Ada Muhammadnya. Fajar Habibullah, kekasihnya Allah. Allahumma amin. Bagus itu. Muhammad Stephen Gionino Effendi. Bagus. Muhammad Wardana Dava. Bagus. Aditya Pratama. Bagus. Nizar Litiano. Bagus.
Yang nggak boleh itu nama seperti apa? Musyrikah. Jangan. Nah itu Arab tapi artinya musyrikah itu apa? Musyrik, wanita yang mensekutukan Allah. Nah kalau ada musyrikah, kalau bisa diganti menjadi apa? Muslihah. Nah bagus. Muslihah, wanita yang soleh. Yang nggak boleh lagi apa namanya? Syaiton. Nah nggak boleh. Apa? Setan. Namamu siapa? Oh nama saya Arab kok. Apa? Syaitonir rajim. Nggak boleh itu. Setan yang terkutuk dan terlaknat. Nggak boleh. Apalagi? Jahannam. Wah namamu siapa? Nama saya keren. Siapa? Jahannam. Oh itu nggak keren itu. Itu nama neraka itu. Itu nggak keren. Pokoknya nama-nama yang pakai Asmaul Husna itu. Kalau nama-nama selainnya itu ya ini kalau nggak tahu artinya bahaya itu tadi. Ya. Safilin, aspal, aspal itu gone nangisor itu. Makanya harus tahu dulu bahasa Arab itu harus tahu. Jangan sampai cuma boka pakai itu nggak tahu artinya, bahaya. Bisa bahasa Arab toh? Bisa bahasa Arab? Ma ismuka? Kok enggak tahu, Pak? Apa? Salah. Ma ismuka itu saat tanya, siapa namamu? Begitu. Jawabannya ismi Kenza. Nah, ini baru bahasa Arab. Saya bisa, Pak. Bisa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, boleh. Nah, itu apa? Bahasa Arab. Assalamualaikum itu bahasa Arab. Apa lagi? Usolli fardhu maghribi. Lah itu niatnya sholat. Bahasa Arab. Yang lain apa? Bisa Pak? Apa bahasa Arabnya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, kalau itu semuanya bisa itu. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan untuk memperkuat iman kita kepada Allah. Iman kita, anak-anakku sekalian, harus kuat. Tandanya orang beriman itu adalah beramal solih. Nah, tandanya orang beriman itu beramal soleh. Apa beramal soleh? Ya semua amal kebaikan yang didasarkan ikhlas lillahi ta'ala. Apa? Mencari ilmu seperti kalian ini. Dari pagi mencari ilmu. Ini termasuk amal soleh. Kemudian apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Berbakti pada ibu, bapak, guru. Tidak membantah orang tua. Sore mengaji di TPQ atau di madrasah diniyah. Ini termasuk tanda-tanda orang soleh. Tidak meninggalkan sholat. Iki mang sing sholat subuh angkat tangan. Sing sholat subuh angkat tangan. Sing ndak sholat subuh angkat tangan. Allah ya Karim. Mosok sak sekolahan, sak kelas ndene sing sholat subuh? Hah? Jangan diulangi ya. Kalian ini sudah punya hukum. Yang sengaja meninggalkan sholat ini adalah dosa besar. Diling-iling. Anak-anakku sekalian, jangan sampai meninggalkan sholat. Betul. Ini sangat mengecewakan. Ya. Yang memberi kalian ilmu itu Allah. Yang memberikan rezeki Allah. Maka jangan sesekali meninggalkan Allah. Orang yang tidak sholat ini termasuk tanda meninggalkan Allah. Maka harus sholat. Dosa itu. Kemarin saat tanya di kelas berapa kemarin? Saya tanya, siapa yang sholat subuh? Ngaco kabeh.
Saya Pak sholat subuh. Oke. Berapa rakaatnya? 4 Pak. Wah. Sampean sebelahnya 4. Loh. Semuanya sholat subuh 4 rakaat Pak. Waduh lah ini salah ini. Semuanya sholat subuh tapi 4 rakaat. Sholat subuh itu 2 rakaat. Kalau qobliyah subuh 2 rakaat, berarti qobliyah ditambah sholat subuh menjadi 4 rakaat. Tapi kalau sholat subuh saja ini 2 rakaat. Jangan nanti kalau ada pertanyaan, ada berapa rakaat sholat subuh? 4 itu salah. Apalagi adit, berapa sholat subuh? 6 Pak. Waduh lah ini bahaya ini. Jangan terus gede kok sholat subuh 6 rakaat. Betul bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ini semuanya diingat betul. Apalagi kalau Jumat. Jangan sampai Jumat itu mboten Jumatan. Alasannya ketiduran, tidak bareng ya. Jangan dosa. Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah mengatakan, barang siapa sengaja tidak sholat Jumat maka wajib di neraka. Na'udzubillah. Apapun alasannya, tolong sholat Jumat. Kalau yang perempuan di rumah saja, ya. Lah sholatnya apa Pak? Kalau perempuan sholat zuhur. Kalau sudah tua, kalau Raya nanti kelak sudah tua, umurnya 70, Jumatan boleh. Raya sudah umur 70 tahun. Ayo 70 tahun kan tua. Kalau tua enggak apa-apa. Joyce umurnya berapa? 70 tahun. Sheila 70 tahun. Enggak apa-apa Jumatan. Karena sudah enggak menarik lagi, ya. Kalau masih cantik-cantik kok Jumatan berbahaya. Nah, nanti enggak sudah Jumatan Gio. Ya. Dana barang gak setuju Jumatan, malah pandang nah, bahaya nggak bareng. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Ibnu Majah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan. Bukan, ini hadis kok. Saya bacakan Arabnya itu. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahshaha dakhalal jannah. Saya ulangi, innalillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahshaha dakhalal jannah. Man ahshaha dakhalal jannah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99, yakni 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya maka ia masuk surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rawahu Ibnu Majah. Sapa wonge apal Asmaul Husna, apal. Kalau belum hafal baca boleh. Makanya kita pembiasaan punya Asmaul Husna, punya Yasin, punya doa-doa, punya bacaan-bacaan sholat. Ini supaya apa? Menghantarkan kita ke surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini penting. Makanya berusaha. Karena daya ingat kita beda dengan dahulu. Beda dengan para sahabat, beda dengan orang-orang alim dahulu. Orang alim terdahulu, ulama-ulama dahulu itu, kalau dibacakan 1 kali, beliau akan ingat selamanya. Lelek kita dibacakan berulang kali, diwaca neneh, lali neh, diwaca neneh, lali neh, diwaca neneh, apal, sesuk lali, sesuk diwaca nih, sok ben lali, akeh lali neh gini. Tapi kalau sahabat enggak, banyak hafalnya, sehingga dahulu itu orang sahabat Rasul ini enggak pernah menulis, ya. Tidak ada tulisan. Beliau dibacakan ayat Al-Qur'annya, dibacakan hadisnya, ini langsung
hafal. Kalau sudah hafal tidak akan keluar dari otak beliau. Sehingga banyak dulu belum ada ini, belum ada pen, belum ada spidol, belum ada, hanya nulisnya apa? Di pelepah kurma. Tidak ada tulisan seperti ini, tidak ada. Dan tulisan Arab terdahulu itu tidak ada titiknya. Tulisan Arab dahulu itu tidak ada titiknya. Lah terus piye? Ya tidak gimana-gimana, ya seperti itu. Terus kemudian turun sampai Sayyidina Utsman, baru dibentuk namanya mushaf, model tulisan Arab. Namanya kalau sekarang itu Mushaf Utsmani. Yang kita baca ini, Al-Qur'annya ada macam-macam, itu namanya Mushaf Utsmani. Ada titiknya, ada titik nang dhuwur, ada titik nang ngisor, ada harokatnya. Dan dulu itu tidak ada harokatnya. Dulu itu tidak ada harokatnya. Bingung ya, kita tidak bisa baca. Kita bisa membaca itu karena apa? Ada harokatnya. Kalau nggak ada harokatnya, nggak bisa membaca. Yang bisa membaca adalah orang-orang santri-santri yang ada di pondok pesantren. Namanya kitab kuning. Ore enek harokati, ore nek klambine, jenenge kitab gundul. Sudah tahu kitab gundul? Sampean nggak bisa baca. Kitab gundul itu ya hanya lafaz saja, nggak ada harokatnya, nggak ada fathah kasrahnya, nggak ada sidah, itu nggak ada. Tapi itu bagi orang yang sudah lama di pondok pesantren dan belajar sungguh-sungguh, bisa semuanya, bisa membaca. Wah, karepe ngene, paham. Lala kita bingung, ini kok nggak enak, piye iki macane? Nggak iso, nggak bisa baca. Bon, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ini dihafalkan nggih? Asmaul Husna. Ini yang di sini ada 5. Kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Nggak bisa kita hidup sendirian ya. Harus ada temannya. Ada orang tua. Ada bapak ibu guru. Ada masyarakat. Ada teman. Karena dinamakan kita adalah makhluk makhluk apa? Sosial. Jangan sampai salah. Makhluk sosial, bukan makhluk sosial. Sosial itu ya ndak penak. Tapi sosial. Kita bisa hidup karena berdampingan dengan orang lain. Begitu. Kalau kita nggak bisa hidup dengan orang lain, ya hidup sendiri di hutan. Ya, kita hidup sendiri di hutan. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Bisa napa mboten? Ya ndak bisa. Mau pergi ke Tulungagung, kita nggak bisa buat motor kan? Maka kita butuh orang atau perusahaan yang bisa buat motor. Dana itu mau kengunut. Dana mau kengunut. Sebelum kengunut maka mandi dulu. Ya toh? Masa Kang Unut nggak mandi? Mau Kang Unut mandi dulu, pakai baju. Dana bisa membuat baju sendiri apa mboten? Bisa buat celana sendiri apa mboten? Bisa buat celana sendiri? Masa mau Kang Unut nggak pakai baju, nggak pakai celana? Gimana ini? Makanya kita tetap butuh orang lain. Alhamdulillah. Maka di dalam agama ini penting untuk saling mendoakan. Kan repot. Lah Dana gimana? Dana hanya punya sabuk, Pak. Masuk Kang Unut pakai sabuk tuh, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Terus gimana? Wah, memalukan Dana ini ya. Berarti alhamdulillah punya baju, punya celana, punya sabuk. Kalau enggak punya sarung, malah punya sarung ini. Bon.
Kemudian kalau di sini dicontohkan adalah ketika kita masak, membeli nasi, lauk pauk, warung. Dan ini perlu ini ya. Kita perlu membeli nasi. Di mana membeli nasi? Toko buku atau di warung? Di warung. Bagaimana? Warungnya dimakan. Ini ya nggak boleh sama yang jualan. Membeli nasi di warung. Nomor 1 adalah as-samad. Artinya Allah maha dibutuhkan atau Allah tempat meminta. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat meminta. Jangan sampai meminta selain Allah. Loh, kok bisa, Pak? Iya. Lah kalau saya sakit minta tolong kan ke dokter. Begini maksudnya. Pertama kita minta dulu pada Allah, ya Allah saya sakit, berikan saya kesembuhan. Baru ikhtiarnya kita ke dokter. Jangan sampai punya keyakinan ini yang bisa menyembuhkan penyakit saya ini hanya Pak Dokter. Salah. Bukan seperti itu. Tapi harus pertama minta kepada Allah. Contoh yang kedua, yang memberikan kita kepintaran siapa? Allah. Kita minta, ya Allah berikanlah saya kefahaman, berikanlah saya kepintaran. Tapi kalian wajib mencari ilmu, wajib menghormati bapak ibu guru, harus. Dan tidak boleh punya keyakinan sing garakne pinter, gurune nggak boleh. Tapi harus yakin yang memberikan kepintaran adalah Allah. Tapi lewat jalannya adalah mencari ilmu tenanan. Nang sekolah ngantuk ae. Jangan. Nek ngantuk nanti nggak dapat ilmu. Kemudian al-muqtadir. Allah maha kuasa, Allah maha menentukan, Allah maha kuasa, Allah maha menentukan apapun itu atas ketentuan Allah. Dan yang bisa merubah adalah doa. Siapapun di antara kalian saat ini yang pelajarannya masih belum bisa, yang pelajarannya sulit, minta pada Allah, ya Allah, ya Allah minta tolong, ya Allah berikanlah saya kepahaman. Harus seperti itu. Nanti Allah yang memberi. Tapi jangan malas untuk belajar. Harus belajar. Ini bukti apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-muqaddim, Allah maha mendahulukan. Allah itu maha mendahulukan dan Allah itu maha menciptakan. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Pak, saya itu bisa buat truk-trukan atas izin Allah. Pak, saya itu bisa Pak matematika, tapi juga atas izin Allah. Semua yang ada di dunia ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diizinkan, ya kita nggak bisa apa-apa. Maka Allah itu membuat dua apa? Ada surga, ada neraka. Kita tinggal milih mana? Milih laksanakan perintah Allah. Kalau milih surga kok nggak sholat subuh, apa ya ada Mas? Lawang milih surga kok nggak sholat, ya aneh. Surganya yang nggak mau dimasuki. Lah untuk mengetuk pintu surga yaitu sholat, baca Al-Quran, mengaji, gitu. Lesannya dijaga, punya akhlak, punya tata krama, ikut sunnahnya Kanjeng Nabi, itu. Lah kalau pingin masuk surga, sholat boten, ngaji mboten, lah surganya ya ndak mau. Kemudian yang terakhir adalah al-baqi. Al-baqi itu apa?
Allah Maha Kekal. Ini ada peristiwa gunung meletus, ada banjir bandang, kebakaran merusak lingkungan. Ini menandakan semua yang ada di bumi ini tidak kekal, semuanya pasti rusak. Ini saat ini yang cowok-cowok, yang laki-laki ini semuanya tampan semuanya. Nizar ganteng, Adit ganteng, Dana, Gio, Kenza, Daniel, semuanya ganteng. Tapi 70 tahun yang akan datang ini wis reno-reno. Enek sing boyoken, enek sing gawe cangkek, begitu. Ini saat ini yang perempuan juga gitu, cantik-cantik semuanya. Joyce, Ayu, Sela, Aizy, Raya, ini cantik-cantik. Tapi 60 tahun yang akan datang sudah lain. Nanti pipinya keriput, giginya banyak yang tanggal, boyokan, ya toh? Nanti ada yang pakai balsem, ada yang pakai koyo. Iya, rambutnya beruban, putih nanti. Iya. Ada yang merah, ada yang kelabu, merah, hijau, kuning, dot malah gitu. Tapi apapun yang penting kita jangan sampai meninggalkan sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama baca ayat kursi, semoga mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan ridha Allah, juga mendapatkan perlindungan di dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa nasta'in, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, setelah ini saya tutup, nanti menuju musola, ambil air wudhu, langsung setelah wudhu duduk yang baik. Saya datang langsung persiapan untuk sholat. Wudhunya nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, bersamaan dengan membasuh muka, kemudian tangan, separuh kepala, telinga, terus kemudian kaki, tertib. Kaki yang belakang harus bersih. Artinya apa? Harus terkena air. Terima kasih, langsung segera persiapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.